Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Leonita Mardayunski dengan NIM 12S22019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kinerja saya yaitu praktikum T03 Data Integrity. Em, saya akan menjelaskan kelas-kelas dalam kelas diagramnya dulu. Yaitu di sini saya akan membandingkan tipe-tipe kelasnya. Di sini ada kelas course, enrollment, dan juga student. Di kelas course ini memiliki atribut course ID dengan tipe data string, name dengan tipe data string, credit dengan tipe data string, credit dengan tipe data string, dan memiliki method yaitu get code dan toString. Selanjutnya, kelas enrollment yaitu memiliki atribut course ID dengan tipe data string, course grade dengan tipe data string, salah, salah, maaf, salah. Grade dengan tipe data string, atribut student ID dengan tipe data string, year dengan tipe data string, semester dengan tipe data string, dan memiliki metode yaitu course get student ID, get academic year, get semester, get grade, dan toString. Nah, selanjutnya kelas student yaitu memiliki atribut ID dengan tipe data string, name dengan tipe data string, year dan major memiliki tipe data string, dan memiliki metode yaitu get ID dan get mem dan toString. Hubungan antara course dan enrollment dan course yaitu one to many. Eh, dan poin yang saya dapatkan yaitu 40/50. Kemudian saya akan menjelaskan readme-nya dulu. Task 01, protect all important. Pada task 01 ini, kita diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator yaitu T02 praktikum 2 minggu yang lalu, dan mengidentifikasi asesor atau mutator apa saja yang benar diperlukan, dan asesor dan mutator yang tidak diperlukan kemudian harus dihapus dari definisi kelas. Pada saat menganalisis, kita harus menjawab pertanyaan mengapa asesor atau mutator tersebut tidak diperlukan dan bukan apa guna asesor dan mutator tersebut. Dalam pengerjaan tugas kali ini, kita diizinkan untuk menambah kelas-kelas baru sesuai dengan hasil analisis kita. Selanjutnya, task 02 yaitu kelas relationship. Eh, untuk task 02 ini kita diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator untuk mengidentifikasi possible class relationship dan objek-objek yang sebelumnya belum teridentifikasi. Selanjutnya, di video ini kita harus melaporkan, yaitu pertama menampilkan kelas diagram yang dihasilkan. Dan saya sudah menjelaskan kelas diagram eh, yang tadi. Yang kedua, menjabarkan kelas apa saja yang akan diidentifikasi. Yang ketiga, menjabarkan relasi antar kelas dengan rinci, serta menyertakan juga aspek-aspek teoritik yang sudah kita pelajarin. Yang keempat, membuktikan bahwa relasi antar kelas telah diimplementasikan dengan benar dalam source code. Em, Baiklah, kita akan ke Task 01, yaitu dan saya akan membandingkannya dengan T02. Pada T03, di kode course ada beberapa perubahan, yaitu saya menambahkan public string get code agar memperoleh nilai atribut code yang bersifat private, dan di driver satu metode itu digunakan untuk mendapatkan kode cursus saat objek course dibuat dan saat list kursus diurutkan berdasarkan code-nya. Selanjutnya, enrollment, dan ada beberapa perubahan juga. Saya menambahkan metode getter seperti get course code, get student ID, get academic year, get semester, dan get grade. Eh, saya menambahkan getter tersebut yaitu untuk memberikan akses terkendali ke atribut-atribut private ke dalam kelas tersebut.
Nah, selanjutnya kelas student yaitu saya pun menambahkan juga beberapa perubahan dan saya menambahkan juga metode get ID dan get name agar memori yang saya gunakan pun lebih hemat. Saya sudah membandingkan source code saya T02 dengan T03. Pada taks 02 ini kita diminta untuk menampilkan kelas diagram. Kita diminta untuk menampilkan kelas diagram sehingga kita dapat mengidentifikasi kelas-kelas yang mungkin dan bagaimana hubungan dari kelas tersebut dan beserta objeknya. Di sini, di sini tuh ada tiga kelas yaitu course, enrollment, dan juga student. Di mana eh, kelas-kelas ini mempunyai atribut seperti eh, code, name, credit, dan grades dengan grade dengan tipe data string. Kemudian di sini ada constructor yang dibuat agar dapat digunakan drivernya. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada beberapa method yang kita gunakan di driver satu. Method yang pertama yaitu get code. Ini akan mengembalikan nilai si get code di nilai si course code. Dan yang kedua ada class enrollment yaitu eh, mempunyai atribut enrollment course code, student ID, academic year, semester, grade dengan tipe data string. Di sini pun di sini pun ditambahkan eh, atribut atribut dengan grade dengan tipe data string yang nilainya itu yang udah kita set atau udah kita inisialisasi menjadi non. Di sini juga ada constructor dengan nama enrollment dan parameternya itu ada course code, student ID, academic year, semester. Kemudian di sini kita menggunakan this em, dipakai agar kita dapat mengakses nilai untuk si course ID ini. Di enrollment ini saya menggunakan toString yaitu untuk mengembalikan nilai dari si course code, student ID, academic year, semester, dan grade dengan pemisah yaitu pipeline. Kemudian kita ke kelas student. Di kelas student ini pun memiliki atribut ID, name, year, dan major dengan tipe data string. Eh, Kemudian saya menggunakan getter atau mutator yaitu get ID dan get name yang akan yang akan mengembalikan eh, ID dan name pada get name tersebut atau get ID tersebut. Di sini saya menggunakan toString em, untuk mengembalikan nilai dari CID, name, year, dan major. Dan menggunakan pemisahnya yaitu pipeline. Kemudian di task 02 ini eh, kita kita juga disuruh menjelaskan relasi antara kelas yang terjadi. Jadi hubungan antara kelas itu terjadi dan dapat diimplementasikan itu dari si enrollment. Misalnya hubungan antara course dengan enrollment yaitu one to many, di mana satu enrollment bisa memiliki banyak course dan dapat didaftarkan eh, ke enrollment tersebut. Hubungan antara student dan enrollment itu dengan cara membuat objek enrollment yang menyimpan student ID seperti eh, eh, private private student ID. Dalam IRD biasanya eh, student ID ini disebut foreign key, di mana foreign key itu adalah primary key dari kelas yang lain. Tetap digunakan di kelas enrollment seperti berikut ini. Hubungan antara course dan enrollment
ini setiap objek dalam course dapat memiliki banyak objek yang terkait dengannya, seperti student ID, di mana enrollment diciptakan itu untuk menyatakan student ID yang mengalami perubahan di release yang telah dibuat di sini, yaitu di driver satu ini, yaitu public static void main, yaitu scanner, new scanner, release, dan course, dan new release. Di sini kita menemukan release, yaitu untuk menyimpan atau ataupun menampung nilai-nilai dari yang akan kita tentukan nantinya. Ini merupakan contoh one to many yang saya jelaskan tadi, di mana suatu objek course dan enrollment yang objek enrollment itu hanya terkait satu course, tetapi banyak course terkait ke dalam satu enrollment. Kemudian hubungan antara si enrollment ini dengan student sama juga dengan namanya, yaitu kardinalitasnya yaitu one to many, di mana satu objek student eh, dapat memiliki hmm, banyak enrollment, tetapi objek enrollment ini hanya terkait dengan status student saja. Seperti di materi yang kemarin ada dijelaskan di kelas, yaitu relationship yang asosiasi. Walaupun dalam konteks praktikum kali ini kita tidak terlalu menggunakan atau menampilkan asosiasi, asosiasi itu eh, lebih dulu saya menjelaskan asosiasi dulu, yaitu asosiasi itu hubungan antara objek-objek yang ada di yang ada di dalam sebuah sistem yang sebenarnya tidak ada kelas yang secara langsung mengidentifikasi hubungan asosiasi ketiga kelas-kelas ini, yaitu hubungan antara course, enrollment, dan student. Eh, dan hubungan antara course, enrollment, student ini sudah menunjukkan bahwa bagaimana objek ini terkait satu sama lain dan bagaimana penggunaan objek ini ketika akan digunakan nantinya. Dan kemudian pada taks 02 ini telah 02 ini telah dibuktikan kelas relasi antar kelas dengan benar dalam source code. Yaitu source code dan menurut saya implementasi yang saya lakukan itu sudah cukup baik dan benar, di mana saya tidak menggunakan setter dan saya juga menggunakan dua cara yang kemungkinan untuk memprint dan menampilkan setiap hasil dari inputan yang telah dimasukkan dengan pemanggilan getter atau dengan pemanggilan toString. Kita kemudian kita masuk ke taks 03. Di taks 03 ini kita diminta untuk membuat agar tidak terjadinya redundansi atau kelebihan data dan tidak terjadinya duplikasi data sehingga penggunaan data-data tersebut sudah lebih efisien. Eh, jadi di taks 03 ini berada di driver satu. Di mana yang saya tambahi itu hanya mengurutkan course berdasarkan code dari yang terkecil sampai terbesar. Dan saya akan menjelaskannya per baris. Scanner-scanner, new scanner itu digunakan untuk meminta inputan, kemudian release ini yaitu release course, student, dan enrollment dengan nama courses yang berguna nantinya untuk menampung nilai-nilai yang akan ditentukan atau di-set. Selanjutnya, string segments atau sama dengan input split, yaitu untuk memisahkan input berdasarkan tanda hash dan menyimpan hasilnya dalam array segments. Selanjutnya, uh, switch common switch common yaitu memulai pemilihan kondisi berdasarkan nilai common. Jika common adalah course add atau menambahkan kursus, maka string code segments yang pertama ini
akan mengambil kode kursus dari segmen kedua input. Selanjutnya string course name segmen saya itu akan mengambil nama kursus dari segmen ketiga input. Selanjutnya integer course credit yaitu mengambil jumlah kredit kursus dari segmen keempat dan mengonversinya ke tipe data integer. Dan kemudian string course grade yaitu mengambil nilai grade kursus dari segmen kelima input. Selanjutnya, course new course itu membuat objek course dengan informasi yang diambil dari input. Selanjutnya, course add yaitu menambahkan objek course ke dalam list courses. Em, Selanjutnya, ini adalah code yang saya tambahkan yaitu mengurutkan course berdasarkan code dari yang terkecil sampai terbesar. Yaitu saya memasukkan ini yaitu untuk mengurutkan objek-objek course dalam list courses berdasarkan code kursus atau kode yang dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya ada case student add yaitu eh, jika komen adalah student add atau menambahkan siswa, maka student string atau maka string student ID sama dengan segmen tersebut akan mengambil nama akan mengambil ID siswa dari segmen ketiga input. Selanjutnya ada student new student yaitu membuat objek student dengan informasi yang diambil dari input. Eh, Selanjutnya, case enrollment add yaitu jika komen adalah enrollment add atau menambahkan pendaftaran, maka string enrollment course code yaitu akan mengambil ID siswa dari segmen ketiga input. Begitu juga dengan string enrollment student ID, string enrollment academic year, string enrollment semester. Selanjutnya, new enrollment yaitu membuat objek enrollment dengan informasi yang diambil dari input. Selanjutnya, em, sistem out sistem out println dan break yaitu eh, selanjutnya scanner close yaitu menutup scanner yang digunakan untuk input. Selanjutnya loopingan for yaitu course sistem output lain itu em, untuk menampilkan informasi course yang telah ditambahkan. Selanjutnya print student yaitu dengan loopingan for untuk menampilkan informasi siswa yang telah ditambahkan. Selanjutnya print enrollment dengan loopingan for enrollment student out print line itu yaitu untuk menampilkan informasi pendaftaran yang telah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke driver 2. Driver 2. Pada the driver 2 ini eh, pilihan ini merupakan pilihan alami karena set itu secara alami mengizinkan duplikasi elemen di dalamnya eh, dan ini dapat memastikan nantinya bahwa setiap ID itu harus unik dan dengan menggunakan set dan has dan dengan menggunakan set dan hash set. Code yang kita buat menjadi lebih efisien karena tidak perlu melakukan perulangan untuk memeriksa keberadaan duplikasinya. Kemudian dibuat per kelas dan berbeda di driver agar mudah memisahkan tanggung jawab kelas per kelas. Kelas course bertanggung jawab untuk menyimpan informasi mata kuliah. Kemudian untuk kelas student menyimpan informasi student dan enrollment bertanggung jawab untuk menyimpan informasi tentang enrollment. Em, Pemisahan ini memudahkan pengolahan code dan memperbaiki kesalahan, serta jika kita menambahkan fitur-fitur lainnya, kita tidak harus mengubah seluruh code yang akan kita buat karena kita telah
karena telah kita pisah-pisahkan ke dalam kelas-kelas tersebut. Kemudian mempermudah kita penginputan data, dan pengguna diminta untuk memasukkan data dengan menggunakan scanner input, scanner next line. Eh, Berikut eh, penjelasan baris code dari code tersebut. Em, Public static void main dengan scanner-scanner, sama dengan new scanner dengan release course, dengan release yaitu student, release enrollment, has set invalid student, has set string invalid course, release error message list. Di sini mengilustrasikan variabel yaitu mendeklarasikan variabel yang kita gunakan yaitu termasuk release, yaitu digunakan untuk menyimpan objek-objek course, student, dan enrollment, serta has set dan release yaitu untuk mengenangani pesan kelas kesalahan dan data invalid. eh Kemudian kemudian eh, while yaitu string input sama dengan scanner next line yaitu dengan loopingan if input equals, yaitu kita memulai loopingan di sini yaitu untuk menerima input dari pengguna dan memeriksa jika input adalah triple dash maka keluar dari loopingan, yaitu artinya memisahkan input menjadi segmen berdasarkan karakter hash. eh Kemudian ada switch command yaitu hash course add yaitu if segment length, string course code, string course name, integer course credit yaitu string course grade. Sama seperti driver satu yang tadi yaitu eh, jika command adalah eh, student add, jika command adalah course add, maka eh, string course code akan mengambil eh, kode dari course yang kedua input, segmen kedua input. Selanjutnya ada core cast student, maaf, pada course add yang tadi em, akan membaca informasi kursus dari segmen dan membuat objek course dan kemudian menambahkannya ke dalam list yaitu courses dan mengurutkannya berdasarkan kode kursus. Selanjutnya student add yaitu dengan loopnya if segmen length, string student ID, string student name, integer student year, string student major yaitu em, akan membaca informasi. Ya, bilang itu. Tengok langsung di file untuk meneruskan. Ini kan dispenser yang di sebelah sana. Em, maka membaca informasi siswa dari segmen dan membuat objek student. Kemudian akan menambahkan ke dalam list students dan mengurutkannya berdasarkan nama siswa. Selanjutnya yaitu enrollment add, yaitu loopingan if dengan string enrollment course code, string enrollment student ID, string enrollment academic year, dan string enrollment semester, yaitu eh, membaca informasi pendaftaran dari segmen, yaitu mengecek apakah kursus dan siswa sudah daftar. Eh, Jika tidak, menambahkan pesan kesalahan ke dalam list error error message list dan menambahkan data invalid ke dalam set invalid course dan invalid student. Jika valid,
membuat objek enrollment dan menambahkannya ke dalam list enrollments. Selanjutnya ada scanner close, yaitu looping yang for string error message, looping yang for course course, dengan dan memprint student dan print enrollments, yaitu menampilkan hasil scanner setelah selesai menginput data, dan menampilkan pesan kelas kesalahan dan informasi kursus, informasi siswa, dan informasi pendaftaran ke layar. Sekian dari penjelasan saya. Tadi saya lupa untuk merannya dan saya akan merannya. Bentar. Eh, Berikut adalah hasil outputnya sesuai dengan output yang diminta pada pada tugas T02. Selanjutnya saya akan meran driver yang kedua. Itu. Em, Pada driver yang kedua ini, eh, output yang diminta dan output yang saya keluarkan sama seperti output pada Redmi tersebut, eh, eh, tetapi eh, saya ulang sekali lagi, eh, output yang saya keluarkan ini sudah pas dengan output yang diminta. Eh, tetapi di kitab saya mendapatkan nilai 40. Mungkin eh, mungkin keluarannya itu aktualnya tidak sesuai. Maka nilai yang saya hasilkan adalah nilai poinnya adalah 40. Dan saya belum menemukan kesalahan saya di mana. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.